Jadi kami di sini itu untuk menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah PIPK, itu pengantar ilmu perikanan kelautan, sebagai tugas UTS. Nah, jadi di sini kan kita disuruh memilih tema ya, dan kita memutuskan bersama itu untuk memilih tema mangrove. Dosennya itu kebetulan tuh bukan dosen di sini ya, jadi dosen di Nangor ya. Mungkin saya sendiri, saya mengenalkan nama saya dari SPK 24. Mengenalkan nama saya juga Maulana. Perkenalkan, nama saya Najila Surumi dari FPK 24. Perkenalkan, saya Jahab Sari dari FPK 24. Ya, terima kasih atas kehadiran ya siswa dari Unpad dan Pangandaran ya. KPS, SDKP, SDKU. Kebetulan ya, ini memang boleh dikatakan aktivisnya. Pertama, samping untuk teman ekosistem juga untuk edukasi. Dalam hal ini ya, kalau untuk edukasi ya nyambung dengan DAD, dan adanya kawasan hutan mangrove ini kan pentingnya bukan untuk kepentingan masyarakat nelayan saja, tapi untuk masyarakat secara umum, karena mangrove itu bisa dikatakan tanaman yang paling baik menyerap karbon. Karbon itu adalah sumber kehidupan buat kita, sama dengan air juga sumber kehidupan. Kalau air mah kelihatan dan bisa dijual kalau lagi musim kemarau. Kalau karbon kan nggak kelihatan, jadi cara ngejualnya gimana itu hal yang sangat rumit. Makanya harus ada kepedulian dari masyarakat, juga kepedulian dari orang-orang atau para pengusaha yang mengeluarkan emisi karbon. Nah, itu harus peduli, harus sinergi antara para pengusaha yang mengeluarkan emisi karbon juga dengan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan atau menjaga kawasan hutan mangrove. Nah, itu pada dasarnya mungkin. Terus banyak sekali untungnya dari mangrove itu, bukan hanya karbon tapi untuk kepentingan masyarakat nelayan, karena dengan adanya mangrove itu bisa menjadi bis apartemen, bisa menahan abrasi, bisa menyerap racun yang ada di air kan. Terus bisa menyelamatkan anak-anak ikan dari predator sehingga tingkat kematiannya berkurang. Anak-anak ikan yang ada di sungai, di kawasan hutan mangrove, kepiting dan lain sebagainya itu kalau udah dewasa pergi ke laut. Di sanalah sumber mata pencaharian masyarakat nelayan untuk menangkap ikan dengan bebas, karena di situ anak-anak ikan yang ada di kawasan hutan mangrove ketika dewasa kan migrasi ke laut. Di sana panennya nelayan. Jadi secara tidak langsung nelayan ada untung di laut itu karena banyaknya kawasan hutan mangrove. Itu
pembelajaran manfaat dari mangrove itu selain karbon juga untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Karena karbon juga sama sumber kehidupan buat manusia kan. Sama dengan air minum. Kalau nggak ada air minum kita gimana? Kalau nggak ada karbon yang baik kita gimana kan itu? Cuman bedanya karbon itu goib, nggak kelihatan. Kalau air kelihatan. Jadi secara panennya karbon untuk dijual itu susah. Terkecuali ada yang menitipkan saham dari luar maupun dari dalam yang biasa mengeluarkan emisi karbon, contoh dari pengusaha pabrik, dari luar negeri juga mungkin yang mempunyai usaha dari apalah. Terjadi perang sekarang ini kan terjadinya kan karena banyaknya karbon yang tidak ramah dan banyaknya emisi karbon sehingga terjadilah faktor alam yang tidak sesuai. Ada panas, ada hujan, ada apa kan gitu. Sehingga kemudian kita karena adanya pemanasan global. Bukan alamnya yang rusak, tapi manusianya yang rusak, yang merusak ya. Nah itu orang-orang yang merusak itu yang harus peduli. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, terhadap kita yang peduli terhadap lingkungan. Jadi alam mah baik-baik saja. Tuhan sudah mengutus kepada kita untuk mengelola, menjaga hutan atau menjaga alam supaya lebih stabil. Karena banyak kebutuhan ekonomi sehingga tidak peduli terhadap alam. Jadi yang dipentingkan ekonomi, alamnya biarkan saja. Seperti penebangan hutan, terus ya itulah sehingga tidak seimbang. Nah itu mungkin sehingga banyaknya penyakit karena mungkin udaranya udah tidak segar lagi gitu. Nah, ini salah satu pohon yang mampu menyerap karbon dengan baik sehingga ketika dikeluarkannya udah bagus yang diserap oleh kita. Itu mungkin sekilas. Baik Pak, mungkin dari kami semua itu ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan Bapak. Mungkin dari saya dulu ya. Pertanyaan pertama itu mungkin seperti di kehutanan itu kan. Padahal yang dibutuhkan yang sebenarnya itu bukan cuma kayunya aja, tapi itu tadi apa namanya oksigen atau namanya itu ya oksigennya ya di karbonnya. Nah itu selain karbon mangrove itu lebih banyak lagi manfaat. Kalau cara nanam mangrove yang baik itu gimana ya Pak? Kalau di daerah sini gitu. Nah, cara nanam mangrove yang baik itu ya pertama tempatnya. Tempatnya harus tempat pasang surut. Tempat yang pasang surut terus berlumpur. Nah itu kualitas tanah juga harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan mangrove. Jadi mangrove itu bisa hidup di kawasan yang pasang surut, terus berlumpur dan lain sebagainya kan gitu. Terus cara nanamnya yaitu mempunyai jarak tanam minimal ya 1 meter, 1 ke 1 meter, terus pakai bambu tajil diikat supaya ketika udah ditanam tidak jatuh ketimpa air atau terbawa arus. Jadi tetap harus pakai bambu dan diikat. Terus polybagnya harus dibuka jadi supaya akarnya itu bisa tumbuh dengan baik. Apakah terdapat tantangan atau kendala dalam pelestarian mangrove di kawasan ini gitu? Ya, tantangannya banyak sebenarnya. Pertama dari
manusia itu sendiri yang belum sadar terhadap hutan mangrove, atau nelayan yang merasa bahwa tempatnya itu habis, jadi habis oleh kawasan mangrove. Sehingga perlu ada penataan untuk membuat zona untuk ekosistem mangrove, zona untuk penangkapan masyarakat nelayan, kan itu. Kehidupan mangrove itu tadi nggak bisa tumbuh 100%, paling 30% sehingga kita harus rutin untuk merawat, rutin untuk menanam, bisa merehabilitasi tanaman yang udah nggak ada, itu perlu ditambal sulam, ditanam kembali terus, jadi continue. Karena yang namanya di aliran arus deras itu banyak tantangan, hanyutlah, terbawa arus dengan banyaknya sampah dan lain sebagainya, tertutup oleh plastik. Jadi karena banyak tantangannya, banyak permasalahannya, harus banyak pula yang peduli. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau misalnya masyarakatnya tadi ya ada sebagian masyarakat yang merusak di situ, ya itu masyarakat harus difasilitasi. Pertama, pembelajaran tentang pentingnya mangrove. Kedua, kenapa merusak mangrove? Oh, ternyata mereka itu kebutuhan itu yang harus dipenuhi, dialihkan mata pencahariannya, dialihkan. Jangan sampai mata pencahariannya mengambil kayu bakar atau apa untuk dijual. Nah itu, jadi mata pencaharian mereka itu harus dialihkan dengan metode yang lain, sistem yang lain, yang kira-kira ada hubungannya dengan masyarakat itu sendiri. Contoh seperti tadi, kalau ada masyarakat yang merusak mangrove untuk kepentingan budidaya, untuk bikin kolam misalnya, kan masuk mangrove itu Pak. Nah itu harus dikasih arahan, kamu jangan bikin kolam di sini. Untuk apa bikin kolam? Untuk budidaya ikan atau apa? Nah, alangkah baiknya budidayanya di sini aja, pakai ini lebih ramah gitu. Budidayanya jalan. Jadi jangan dilarang. Mau budidaya kepiting, nah alangkah baiknya budidaya kepitingnya begini, sistemnya begini. Masyarakat itu kan nggak tahu teori. Itu kan Diciptakan solusi. iya, solusinya diciptakan. Saya kira semua akan baik-baik saja. Mungkin gitu aja ya Pak, untuk dari kami mengenai beberapa pertanyaan untuk tugas kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Kami tiba-tiba datang ke sini gitu. Terus sekian Pak, terima kasih.